Surganya Allah Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan kemudian kita di akhirat kelak adalah apa? Banyak membantu menolong kesulitan saudaranya. Bapak Ibu rahimahullah, termasuk bekal yang harus kita siapkan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyak membantu, banyak menolong kesulitan saudara kita. Kira-kira kita ini termasuk orang-orang yang mudah membantu, menolong kesulitan saudara kita atau bagaimana? Kalau saudara kita lagi mungkin butuh uang, ya, mungkin untuk sekolah, mungkin untuk yang lagi sakit, bagaimana kepedulian kita? Maka termasuk langkah kita untuk mendapatkan kemudahan di akhirat kelak adalah banyak membantu menolong kesulitan saudara kita. Rasulullah mengingatkan dalam satu sabdanya, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa wa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'asirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan ini, barang siapa yang melapangkan, barang siapa yang meringankan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Bapak Ibu rahimahullah, ya. Jadi termasuk langkah kita agar kita mendapat kemudahan di akhirat kelak adalah bagaimana kepedulian kita terhadap saudara kita. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan, barang siapa yang meringankan satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Bapak Ibu rahimahullah, ini penting ya. Jadi kepedulian kita harus kita bangun. Ketika ada saudara kita, ya, saudara kandung, saudara tetangga kita, teman kita ada kesulitan, dan ketika kita dimintai bantuannya, syukur-syukur peduli, ya. Nggak usah minta dimintai, tapi kita sudah tanggap. Oh, saudara kita dalam kesulitan, saudara kita mungkin lagi susah makan, mungkin saudara kita lagi sulit membayar anaknya sekolah, maka kita yang punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, maka hendaknya seharusnya berbagi kemudahan. Kenapa? Allah menjanjikan ketika kita peduli, ketika kita melapangkan, memudahkan urusan saudara kita, maka Allah akan memudahkan, Allah meringankan satu kesulitan kita besok di yaumil kiamat. Dan barang siapa memudahkan urusan orang lain yang kesulitan, ini gitu. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala musirin, Masya Allah. Dan barang siapa yang memudahkan, yassara ala mu'minin, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Maka Masya Allah, ya. Ketika kita membantu saudara kita, ketika kita membantu kesulitan saudara kita tidak usah berpikir apakah saudara kita akan balik membantu kita, bukan. Tidak. Tetapi sungguh ketika Allah, ya, ketika kita ikhlas memudahkan membantu urusan orang lain, pasti Allah akan membantu urusan kita. Bisa jadi dari orang yang sama, bisa jadi juga dari orang lain. Bapak Ibu rahimahullah, langkah selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah dalam rangka kita mendapatkan surganya Allah, dalam rangka kita mendapatkan kemudahan pertolongan Allah di yaumil qiyamah adalah menegakkan salat 5 waktu dengan baik. Ini penting Bapak Ibu rahimahullah. Maka ini bisa mengaca diri kita, koreksi diri kita. Apakah salat kita
Kalau ibu-ibu suaminya apakah sholat suaminya? Kalau bapak-bapak apakah sholat istrinya dan juga anak-anaknya sudah ditegakkan, dijalankan dengan baik? Karena apa? Ketika kita menjaga sholat kita, menegakkan sholat kita, menjaga sholat kita dengan baik, maka Allah akan mudahkan, Allah akan memberikan pertolongan besok di akhirat. Rasulullah SAW dalam satu sabdanya mengingatkan kita, walladzi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubatin yusalliha fid dunya. Bapak Ibu rahimakumullah, besok di akhirat kita semua, ya, para nabi, para sholihin, para syuhada, orang-orang beriman, laki-laki perempuan, besok kita dikumpulkan, besok kita akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat, yakni padang mahsyar. Di mana kala itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam beberapa riwayat, di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan dari orang pertama Nabi Adam hingga orang terakhir umat Muhammad dalam satu tempat, di mana waktu itu Allah akan mengumpulkan kita, menahan kita yang waktu lamanya adalah 50.000 tahun. Bahwasanya kita di padang mahsyar dalam rangka perjalanan selanjutnya adalah menunggu selama 50.000 tahun. Sungguh waktu itu neraka akan didekatkan di atas kepala kita sejauh 1 mil. Kita nggak bisa bayangkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Matahari di atas kepala kita dan kita harus menunggu selama 50.000 tahun. Maka hadis ini sebagai kabar gembira kepada kita dari Rasulullah, bagaimana Allah akan menolong, Allah akan memudahkan orang-orang yang menegakkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhafa 'alaihi min salatin maktubatin yusalliha fid dunya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya hal itu, apa itu? Lamanya berdiri di waktu menanti hisab. Bapak Ibu rahimakumullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya hal itu, yaitu lamanya berdiri di waktu menanti hisab, akan diringankan atas orang yang beriman hingga ia rasakan lebih ringan dari menjalankan sholat fardu ketika di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah. Jadi ketika kita menunggu yang lamanya 50.000 tahun dalam rangka di padang mahsyar, menunggu perjalanan selanjutnya, Allah yang kala itu waktu itu akan mendekatkan matahari di atas kepala kita sejauh 1 mil. Masya Allah, Rasulullah mengabarkan, memberi kabar gembira kepada kita lewat hadis ini, bahwasanya barang siapa yang ketika di dunia menjalankan sholat, menegakkan sholat dengan baik, maka waktu menunggu yang lamanya 50.000 tahun itu, Allah akan menjadikan rasa kepada kita seperti 1 rakaat ketika kita menjalankan sholat di dunia. Masya Allah. 50.000 tahun oleh Allah akan diubah menjadi rasa seakan-akan hanya berdiri seperti 1 rakaat saja ketika seorang mukmin menjalankan sholat, menegakkan sholat dengan baik. Masya Allah. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kita nggak bisa bayangkan, Bapak Ibu rahimakumullah, 50.000 tahun, mohon maaf ya. Mungkin kalau kita dapatkan hadisnya, mohon maaf ya, Bapak Ibu, orang dalam keadaan, mohon maaf ya, tidak berpakaian ya, kemudian tidak bersandal
Tapi saya dapatkan dalam sebuah keterangan riwayat bahwasanya orang-orang yang dihadirkan, umat manusia yang dihadirkan di dalam padang mahsyar, orang-orang umat manusia yang dihadirkan di padang mahsyar itu para nabi dalam keadaan memakai pakaian yang bagus-bagus. Para syuhada, orang-orang beriman, mereka diberi pakaian yang bagus-bagus. Begitu. Jadi masya Allah, kelebihan orang beriman masya Allah. Di padang mahsyar yang keadaan manusia tidak berpakaian, ternyata orang-orang beriman oleh Allah diberi pakaian yang bagus-bagus. Para nabi, para syuhada, para soleh, orang-orang soleh. Dan kabar gembira yang membahagiakan kita adalah bagaimana rasa yang kita menunggu selama 50.000 tahun itu ternyata oleh Allah diubah menjadi rasa seperti kita menjalankan 1 rakaat saja ketika kita sholat di dunia. Maka menjadi hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga sholat kita, bagaimana kita menegakkan sholat kita dengan baik. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau bapak-bapak gampang di krungu adzan sempat ke masjid, terutama ibu-ibu ya, masya Allah. Repot ini mungkin yang masih punya anak kecil, urusan anaknya ya. Mungkin pas lagi masak ya, masaknya, kemudian kalau mungkin pas jualan ya, mungkin jualannya ya. Tetapi masya Allah ya. Kabar gembira dari Rasulullah untuk kita. Yang selanjutnya adalah yang bekal yang perlu kita persiapkan agar kita mendapat kemudahan dari Allah adalah birrul walidain. Masya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua, ya, terutama bapak-bapak, ya, kaum laki-laki, sama juga ibu-ibu. Ya. Jadi bekal terbaik yang perlu kita persiapkan agar kita mendapat kemudahan di akhirat kelak adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam satu hadisnya kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Wahai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, dalam satu hadisnya Rasulullah mengingatkan kepada kita, mengabarkan kepada kita dengan kabar yang sangat baik, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana yang kalian suka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua, ini kira-kira kita termasuk orang-orang yang bisa berbakti belum ya? Karena Masya Allah, keberkahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang tua adalah Allah sampai mempersilahkan orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua, mempersilahkan masuk jannah, masuk surga dari pintu yang mana ia suka. Masya Allah. Juga Rasul mengingatkan dalam satu hadisnya kepada kita adalah bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, sungguh berbakti kepada orang tua ini mendatangkan banyak keberkahan di dunia, ya. Di dunia ini mengundang keberkahan kepada kita. Maka sebagaimana kemarin yang salah satu perkataan, salah satu yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim adalah, ketika kamu menginginkan rizkimu seperti raja, maka jadikanlah ibumu seperti raja. Artinya apa, Bapak Ibu rahimahullah? Ketika kita pengen keberkahan, kemudahan rezeki, maka yang terpenting adalah bagaimana kita memuliakan orang tua. Tidak itu saja, keberkahan kita di dunia, Allah pun akan memberikan keberkahan kita besok di akhirat. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah yang Masya Allah, ya, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah mempersilahkan, masuklah kalian
ke dalam surga dari pintu mana yang kalian suka. Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, saya tutup dengan satu nasihat dari Tabi'in Agung yakni Hasan Al-Basri. Bagaimana beliau ya menghasung kita untuk senantiasa berbekal sebanyak-banyaknya mumpung kita masih hidup di dunia. Kata beliau, kalian berbekal untuk dunia kalian. Kalian berbekal untuk dunia kalian dengan luar biasa, yang kalian hanya hidup 70 tahun saja. Bapak Ibu rahimahullah, ya, kita menyadari setiap hari kita bekerja dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kehidupan kita yang 70 tahun, 60 atau 70 tahun saja. Terus lantas bekal apakah yang telah kalian siapkan untuk kehidupan yang lebih panjang tak terkira? Ini kata beliau. Jadi Masya Allah, kita harus menyadari bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang, yang luar biasa. Maka ketika kita semangat, kita juga sering-sering kalau ibu-ibu mengingatkan suaminya, wahai para suami, wahai pak, bapak, abi, mungkin gitu. Jadi para suami ya, para suami ini ketika berbekal untuk dunia, Masya Allah semangatnya ya, untuk mencukupi kebutuhan dunia ini, bekerja dengan semangat. Maka seharusnya ketika kita ingat bahwasanya bekal yang harus kita bawa ketika kita nanti di akhirat jauh lebih panjang ya, kehidupan akhirat jauh lebih panjang, maka kita harus mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita, maka harus berbekal dengan sebanyak-banyaknya selagi umur ada diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita seharusnya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin waktu kita untuk kita jadikan mengumpulkan pahala dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu rahimahullah, semoga Allah termasuk menggolongkan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dengan rahmatnya bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimahullah, kajian di pagi hari ini. Semoga ini membawa keberkahan, bisa memberi keberkahan terutama untuk saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Dari kami atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.